Halo semuanya, pada video kali ini aku ingin membahas terkait pemain timnas yaitu Saint Patinama. Ya benar sekali, Saint Patinama resmi meninggalkan timnya saat ini dan sedang mencari tempat pelabuhan baru. Tentunya timnya saat ini yaitu KAS Eupen itu memutuskan untuk tidak memperpanjang kontrak dari Saint Patinama. Kemudian kemana dia akan berlabuh dan akankah dia berada di Eropa ataupun justru dia ke Asia atau dia ingin mencoba ke Liga Arab. Mari kita bahas di video kali ini. Yang pertama tentunya ya, kita tahu bahwa KAS Eupen ini berada di Liga 2 divisi di mana tentunya dengan adanya dia bermain di Eropa menuntut dia untuk bisa bermain dengan penuh semangat, penuh gairah. Tetapi di timnya ini, posisi sebagai bek kiri ini, dia malah jarang mendapatkan permainan yang benar-benar dia butuhkan sebagai pemain berusia 26 tahun. Tentunya dengan dia bermain, dia tentunya bisa meningkatkan performa dia, kemudian skill dia bermain dan juga visi dia bermain. Tentunya ini akan menjadi bencana jika KAS Eupen bisa memperpanjang dia karena dia tidak mempunyai kesempatan bermain, dan Saint Patinama ini merupakan pemain yang masih bisa berkembang di timnya nanti selanjutnya. Kemudian tentunya tentang fakta perpisahan dengan KAS Eupen ini. Ya ini dia tentunya berada di kasta 2 yang tadi aku sebutin dan sudah dinyatakan resmi berpisah. Dan juga kita tahu ya bahwa kepindahannya ini pun harus menjadi langkah yang sangat baik. Karena apa? Karena menentukan kedepannya, karir kedepannya, dan juga tentang pengalamannya dia yang dia bawa ke timnas Indonesia. Untuk statistiknya terlebih dahulu di KAS Eupen, sayangnya Saint Patinama ini tidak banyak mendapatkan menit bermain dan ia juga kerap dicadangkan dan juga cedera dan hanya beberapa kali menjadi starter. Hal ini tentunya ya membuat banyak pihak bertanya-tanya, apakah kepindahannya ke Belgia ini menjadi langkah yang salah. Tetapi ini tidak menjadi langkah yang salah karena apa? Karena tujuan awal Saint Patinama ke Belgia ini karena dia ingin lebih dekat dengan ibunya yang berada di Belanda dan bisa merawat ibunya, dan ini merupakan suatu pujian yang baik tentunya untuk Saint Patinama untuk bisa merawat ibunya, tetapi pastinya ibunya sudah jauh lebih membaik dari sebelumnya. Oleh karena itu, dia harus bisa menentukan langkah dia ke depannya mau bermain di Eropa, di Asia, ataupun di tempat yang dia inginkan. Terusan juga dampaknya untuk timnas Indonesia tentunya meski jarang dimainkan ya, Saint Patinama tetap menjadi pilihan utama jika di posisi bek kiri mengalami suspend atau masalah cedera. Seperti kita tahu bahwa di lini kiri ini sudah tidak bisa diubah-ubah lagi yaitu ada Calvin Verdong, tetapi jika Calvin Verdong ini mengalami kebuntuan atau cedera atau kena akumulasi, tentunya Saint Patinama tidak jauh kualitasnya dibandingkan Calvin Verdong. Oleh karena itu dengan adanya hampir miripan kualitas dengan Calvin Verdong ini, tentunya Saint Patinama harus bisa meningkatkan kualitas dia supaya dia bisa membantu timnas Indonesia ke Piala Dunia di 2026. Tentunya kemungkinan tim mana sih yang nantinya akan menjadi labuhan untuk Saint Patinama? Tentunya ada beberapa ya menurutku rekomendasi di mana banyak sekali tentunya yang ingin mendapatkan jasa Saint Patinama dikarenakan dia mempunyai kepopularitasannya dia dan juga dia mempunyai kualitas yang baik. Oleh karena itu yang pertama tentunya ada dia akan kembali, tentunya bisa aja kembali ke Liga Norwegia untuk Viking FK ataupun klub lainnya yang ada di sana. Dan tentunya Saint Patinama juga pernah bermain di sana dan tidak ada hal yang mengganggu dia untuk dia tidak ke sana. Kemudian tentunya ada Liga Thailand dan juga Liga Super Malaysia. Tim-tim di Asia Tenggara tentunya merekrut
pemain berkualitas ya, pemain import berkualitas. Nama Sen Patinama tentunya bisa menjadi opsi untuk tim di Liga Thailand ataupun Liga Malaysia tentunya ya, dengan catatan bahwa Sen Patinama bermain di starter tim tersebut dan juga tim tersebut mempunyai kualitas yang sangat bagus di pemain-pemain lainnya. Seperti kita tahu bahwa JDT sekarang lagi cuci gudang, kemudian juga ada Buriram, ada Bangkok jika misalkan dia mau merekrut juga pemain timnas Indonesia lainnya, yang tadi sebelumnya ada Arhan, sekarang ada Sen, kemudian tentunya ada di Liga 1 Indonesia. Liga 1 Indonesia tentunya ya, kedekatan antara Sen Patinama dengan Indonesia ini dan juga keluarga besar Sen Patinama ada di Indonesia tentunya memunculkan banyak spekulasi bahwa Sen Patinama akan ke Indonesia. Tentunya ini ada kelebihan dan kekurangan, di mana kelebihannya Sen Patinama pasti mendapatkan lebih banyak popularitas dan juga mendapatkan gaji yang sangat tinggi di Indonesia dan juga lebih dekat dengan keluarga besarnya. Tetapi kekurangannya yaitu kualitas dia tidak akan meningkat dibandingkan dia bermain di Eropa yang mempunyai kualitas yang hampir sama merata dan kualitasnya pun pastinya tinggi. Dan dari segi infrastruktur dan juga hal lain-lainnya juga Indonesia masih tertinggal jauh. Oleh karena itu menurutku kekurangan dari tim di Indonesia itu sangat banyak dibandingkan bermain di Liga Eropa seperti ada Norwegia, kemudian ada Slovakia dan lain-lain. Tentunya kalau dia bermain di Indonesia, ada beberapa tim yang menurutku cocok untuk bermain di posisi sebagai bek kiri. Yang pertama yaitu ada Persija Jakarta yang hampir mirip permainannya, kemudian ada Dewa United yang permainannya gaya Belanda banget, pasti klop 100%. Kemudian juga ada Persib Bandung yang juga dia lagi cuci gudang dan ingin mendapatkan pemain sebanyak-banyaknya, pemain yang berkualitas tinggi. Dan juga ada Bali United yang sangat menyukai pemain-pemain dari timnas Indonesia, apalagi pemain keturunan. Dan kita tahu bahwa nantinya pasti ada Jordi Amat yang akan pergi ke Bali United, dipastikan juga nanti bisa aja Sen Patinama ke Bali United. Terus kendala dan tantangannya untuk Sen Patinama apa sih? Ya tentunya ya kendalanya, meskipun dia akan berpindah ke Indonesia atau ke Malaysia atau ke Thailand, tentunya dia harus adaptasi dengan budaya. Kemudian juga dia juga sempat mengalami cedera sehingga performanya menurun dan dia harus bisa menaikin lagi performanya dan membuat performanya ini menjadi konsisten. Kemudian juga kita tahu bahwa keuntungan klub mengambil Sen Patinama ini tentunya dia juga bukan back kiri ya. Dia juga bisa bermain di tengah sebagai wingback juga bisa. Kadang-kadang juga dia bisa bermain ke depan. Dia mempunyai kualitas passing yang bagus dan juga mempunyai nilai pasar yang bagus di Asia Tenggara. Berstatusnya menjadi pemain timnas Indonesia. Tentunya banyak banget tim yang ingin merekrut jasanya karena dia merupakan pemain timnas Indonesia dan pastinya akan kebagian cipratan popularitas di tim tersebut. Dan juga menurut aku itu aja sih tentang pembahasan Sen Patinama, sehingga jika nanti Sen Patinama pindah ke tim manapun, aku harap kalian tetap mendukung Sen Patinama. Dia karena kita tahu bahwa Sen Patinama ini umurnya masih 26, tentu dia pasti akan berkembang lebih baik lagi ke depannya. Dan juga jika kalian ada saran, masukan atau kritik terhadap pemilihan Sen Patinama atau kenapa Sen Patinama tidak bermain di Liga Indonesia atau jangan bermain di Liga Malaysia, kalian bisa komen di kolom komentar. Jika kalian ada saran kritik terkait video aku, kalian bisa komen di kolom komentar. Sekian pada pembahasan video kali ini. I love you all, thank you and bye bye.